Terkait laporan kemarin malam, kami melaporkan inisial pengacara, oknum pengacara berinisial D, yang dimana dia melakukan pemukulan pada saat berada di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, jadi apa yang kami laporkan dia udah sempat bantah sih sebenarnya hari ini gitu kan. Dia mengatakan bahwa dia cuma menepuk saja. Kalau dia menepuk saja itu tidak akan terjadi memar dan tidak akan merasakan sakit. Ini masih sakit sampai sekarang. Saya tidak berasumsi yang lain-lain. Kalau dia bilang hanya hello sama saya, nggak mungkin caranya begitu. Banyak cara lain kok. Kan begitu aja sih yang perlu saya sampaikan ke dia gitu kan. Kalau dia berbicaranya kata dia tidak ada niat buat mukul, hanya kesalahan dia cuma hello, ya bukan itu. Awalnya dari awal di persidangan dia sudah menghardik saya, gua tandain loh. Kan berarti udah ada niat. Dan itu ada, rekamannya ada, dan itu kan live kan, rekamannya pun ada. Jadi nggak ada yang lain-lain. Saya nggak kenal dia kok, siapa dia gitu kan. Orang saya tahu dia pengacara itu setelah kasus Agus ini aja. Maksudnya terlalu arogan. Nggak apa-apa, saya memang bukan pengacara, karena memang saya bukan pengacara, saya hanya aktivis Hajar. Saya orang LSM Hajar. Nah, yang dimana saya pasti ada di situ gitu. Gimana adanya timnya Bang Farhad Abbas, saya pasti ada di situ gitu kan. Di mana tim hukumnya pembela orang lemah PKL, saya pasti ada di situ karena saya kan dari tim Hajar Hukum Jaminan Rakyat. Jadi apapun yang dia bantah, semalam udah kita laporkan di Polres Tangerang dan itu langsung diterima. Saya nggak pakai ayu babibu dan mereka terima dan saya langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Tangerang Kabupaten Tangerang untuk visum dan itu hasilnya udah ada dari mereka. Ya udah biarlah berproses. Karena saya sama sekali nggak kenal, kecuali kalau saya kenal dia. Kayak saya, seumpama saya kenal dengan Mas Jaldi ini. Oke, dia boleh begitu kan. Tapi ini kan saya nggak kenal dia. Nah, itu pun sebenarnya kalau nggak dipisah, dia akan pukul saya lagi. Orang dia mendorong saya kok, banyak yang melihat. Saksinya banyak. Nah ya udah, cuman itu aja yang perlu saya sampaikan. Oke, hanya intinya sedikit. Kalau memang dia tidak merasa memukul saya, udah nanti buktikan aja, udah itu aja. Kalau saya intinya seperti itu aja, jadi nggak terlalu banyak hal berbicara gitu. Seperti apa sih pemukulannya? Jadi gini, setelah selesai sidang, setelah dia melakukan awas, gue tandain lo gitu kan. Oke, saya nggak pernah berpikir dia akan memukul saya begitu kan. Kemudian pas bubar sidang, saya minggir. Kita biasa kan kita kasih jalan orang yang mau keluar. Dia berbalik, halo bro, nah, kuat sekali kuat banget, yang kedua agak nggak ada. Itu kan saya memang pakai jas, kalau nggak pakai jas saya mungkin lebih parah sakitnya begitu kan. Nah saya bilang, bapak kok mukul saya gituin sama dia. Enggak, gua nggak mukul segala macam, dia biasa. Terus dia ngomong, lu mau apa, kata dia. Ya bapak mau apa, saya bilang kan sempat cekcok, mungkin ditarik, mungkin ada yang misah lah gitu kan. Dia dibawa keluar, terus itu aja yang terjadi begitu kan. Itu Kan banyak sekali pendukung Agus yang teriak, yang istilahnya berbicara. Ya cekcok banyak lah begitu kan, mereka banyak berbicara di situ kan. Ya mungkin salah satu karena saya yang berdiri di situ agak dia lihat karena saya memvideokan, karena memang saya harus memvideokan itu karena kita kan supaya buat dokumentasi itu pada saat persidangan. Nah ya mungkin itu dia mengarah ke saya, makanya saya agak bingung. Permasalahan sama dia saya nggak ada permasalahan begitu. Seumpamanya pun kemarin ketika itu dia ketemu saya ngobrol, oke saya mungkin nggak akan bikin laporan, cuman ya nggak seperti itu sih. Dia malah seperti ya terlalu arogan menurut saya. Masa seorang pengacara seperti itu? memar itu memar biru atau Gimana? Ya dok, Jadi saat kejadian itu yang jatuhnya apa yang ditepoknya bang? yang begini, yang ditepok, Bukan yang jatuhnya. nggak ada yang jatuh, nggak ada yang jatuh. Tadi bilang pas ditepok ada bang jatuh takut. Nggak jatuh, nggak ada yang jatuh. Saya nggak jatuh. Jadi dia mau nepok saya sekali, dua kali. Ya saya kan melawan, ya pikir saya orangnya kenapa nih begitu kan? Kenapa dia mesti begitu dengan saya? Apa salah saya sama dia? Jadi malah kayak begini lagi ngedorong saya begitu. Akhirnya sempat terjadi agak sedikit dorong-mendorong. Ya saya pikir dia langsung ditarik keluar. Saya dihalangin oleh beberapa petugas. Saya sempat akan mengejar dia, cuma saya tetap dihalangin sama mereka. Sama Nggak jatuh ya? Nggak jatuh. Enggak ada yang jatuh kok. Ya kalau saya jatuh ya mungkin nggak bisa bangun juga kan, di situ banyak orang kan keinjak pula kan gitu. Mungkin saya akan menunjuk kuasa hukum, saya akan serahkan dengan kuasa hukum saya. Ya karena dengan masalah ini sebenarnya bukan dari saya sendiri, karena memang dari keluarga saya sendiri pun kemarin kan kaget.
Semua keluarga saya telepon saya, adik-adik saya telepon saya, om-om saya telepon saya semua gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat di live. Itu kelihatan banget gitu kan. Itu aja. Kalau dari abang mungkin gimana bang? Kepingin Itu aja. Kan dia tadi bukor-bukornya seperti itu. Udah itu aja. Untuk Bang Rijal Sidang kemarin itu sempat terjadi kegaduhan ya. Ada beberapa oknum pengacara di sini tuh yang gerbak-gerbak meja persidangan. Itu kan contoh suatu oknum pengacara yang tidak etis ya. Dia tidak bisa menunjukkan 577 surat kuasa pada sidang pertama. Hakim tidak sama sekali tahu 577 surat kuasa itu. Yang ditunjukkan kepada majelis hakim itu hanya 2 ya. Untuk saudara PB dia berkoar-koar bahwa ada 500 surat kuasa yang telah disahkan oleh majelis. Surat kuasa yang mana? Nggak ada kan? Yang hanya diajukan dalam gugatan itu hanya 2 orang ya. Kemudian dia mencabut gugatan, mencabut kuasa. Agus telah dipermainkan ya dalam persidangan ini ya. Dia datang ke Pengadilan Negeri Tangerang jauh-jauh, kemudian gugatannya dicabut. Ingat ya, di dalam posisi gugatannya itu apa? Poin 3, menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian secara material dan imaterial ya. Poin keempat, menghukum tergugat 1 Agus Salim, menghukum tergugat 2 Denny Sumargo, menghukum tergugat 3 Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk melakukan pengobatan uang itu sesuai dengan hasil polling ya. Artinya apa? Harus dipelajari terlebih dahulu dalam membuat surat gugatan itu. Apakah benar ya Agus ini melakukan perbuatan melawan hukum ya. Pasal 1365 itu harus ada kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada Agus itu. Ya. Di sini letak unsur perbuatan melawan hukumnya Agus di mana? Ya. Apakah memenuhi pasal 1365? Ya. Jadi kalau kita baca bersama dengan tim pembela kaum lemah ini, rupanya pengacara donatur tidak mengerti terkait membuat gugatan, apalagi gugatan PMH ya. Apakah donatur dirugikan ya terkait perbuatannya? Apakah Agus memenuhi unsur pasal 1365? Enggak kan, sementara uangnya diduga ya sudah beralih ke pihak lain. Jadi harus dipahami, janganlah kita itu sebagai oknum pengacara menggugat sana kemudian mencabut kuasa lagi, dipertanyakan 500 surat kuasa itu apakah ada atau tidak ya. Maka kita sudah mengajukan upaya hukum untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dugaan tindak pidana keterangan palsu ya terhadap beberapa oknum pengacara ini ya. Kalau memang itu memenuhi unsur ya kita serahkan pada proses hukum, biarkan hukumlah yang berjalan menentukan peristiwa pidananya apakah memenuhi unsur atau tidak itu. Tapi di hadapan majelis hakim pejabat sini. Jadi ada peristiwa pidana yang kita laporin ya. Objeknya kan akta otentik yaitu surat kuasa. Kita pertanyakan itu apakah 577 surat kuasa itu ada atau tidak? Apakah benar dari keseluruhan ini 500 orang memberikan kuasa kepada oknum pengacara ini? Kalau memang ada, tunjukkan donaturnya siapa saja gitu. Tidak semua orang itu setuju menggugat Agus. Ya, harus diperhatikan. Bisa saja donatur mengikhlaskan ya udahlah uangnya sudah di sana. Enggak semuanya loh menggugat itu.